Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan video tentang bahan ajar. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotaan saya Yudi Wahyu Adi, NIM 41014189195. Yang kedua ada Doni Sutarji, NIM 41014188202. Yang ketiga ada Nadia Rizky Ardelia, NIM 41014188206. Dan yang terakhir ada Sofiana Nurwijayanti dengan NIM 41014188216. Ya, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bahan ajar yang telah kelompok kami buat, yaitu materinya tentang bangun ruang sisi datar untuk materi SMP kelas 8. Hal yang akan kita bahas terkait bangun ruang sisi datar yaitu ada 5 poin. Yang pertama, yaitu menentukan luas permukaan dan volume kubus. Yang kedua, menentukan luas permukaan dan volume balok. Yang ketiga, menentukan luas permukaan dan volume prisma. Yang keempat, menentukan luas permukaan dan volume limas. Dan yang terakhir, hubungan antar diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Lanjut. Di sini saya sebagai presenter pertama akan membahas terkait luas permukaan kubus dan volume kubus. Sebelum kita menentukan dan kita mengetahui volume kubus dan luas permukaan kubus, tentunya kita harus mengetahui apa itu definisi dari kubus. Berikut disajikan gambar kubus dan apa itu kubus, yaitu gambar di atas menunjukkan bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bangun ruang tersebut yang kita namakan dengan kubus. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kubus yaitu bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. Setelah kita mengetahui atau kita mengerti tentang definisi dari kubus, maka selanjutnya kita harus mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh kubus. Berikut telah disajikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini ada 6 ya, ada 6 sifat kubus. Ada 6 sifat kubus. Yang pertama, yaitu kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang saling kongruen. Yang pertama, yaitu ada A, B, C, D, lalu ada B, C, G, F, lalu ada A, D, H, E, lalu ada A, B, F, E, ada E, F, G, H, ada C, D, H, G. Lalu yang sifat yang kedua yaitu kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, di mana yaitu rusuknya itu adalah ini. Ada AB, lalu BC, lalu ada CG, ada FB, dan ini semuanya itu rusuknya itu sama panjang. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu rusuk-rusuknya saling berpotongan. Rusuk-rusuk kubus saling berpotongan. Contohnya adalah ini. AB, rusuk AB itu berpotongan langsung dengan BC. Berpotongannya berada pada titik B. Ini salah satu contohnya. Lalu sifat yang keempat yaitu memiliki 8 titik sudut. 8 titik sudut itu adalah sebagai berikut. Ada A, lalu ada B, lalu ada C, terus ada G, ada F, ada D, ada H, lalu yang terakhir ada E. Itu adalah 8 titik sudut yang dipunyai oleh kubus. Sebentar, ini saya hapus biar nanti penjelasan yang lainnya tidak membingungkan.
Tadi udah sifat yang keempat. Lalu sifat yang kelima, yaitu memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Diagonal bidang itu adalah ini. AF itu adalah diagonal bidang. Lalu contoh yang kedua juga ada BG, itu adalah diagonal bidang. Di sini ada 12 diagonal bidang. Berarti artinya karena pada sifat yang pertama, kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi, maka pada setiap sisi ini mempunyai 2 diagonal bidang. Seperti itu. Lalu sifat yang keenam itu ada memiliki 4 diagonal ruang. Seperti apa diagonal ruang itu? Diagonal ruang itu adalah salah satunya ini, contohnya BH, lalu ada AG, lalu ada EC, lalu yang terakhir ada FD. Nah, ada 4 diagonal ruang. Lalu sifat yang terakhir itu adalah memiliki 6 bidang diagonal yang saling kongruen. Seperti apa bidang diagonal itu? Bidang diagonal itu contohnya adalah ini. Kita tarik, terus ini, terus kita tarik ini ya teman-teman. Lalu kita ini, tarik lagi ke sini ya. Ini lurus ya. Nah, itu adalah salah satu contoh jadi dari bidang diagonal. Jadi bidang diagonalnya itu ada 6 ya. Ini salah satu contoh yang pertama. Ada bidang diagonal BC HE. Ini salah satu contohnya. Lalu yang kedua bisa AF AFGD. Nah, ini contoh yang kedua. Oke, kita lanjut. Berarti kita sudah mengetahui sifat-sifat dari kubus. Lalu selanjutnya adalah ini. Nah, di sini setelah kita mengetahui definisi dan sifat-sifat dari kubus, maka kita akan menentukan luas permukaan kubus. Ya, di sini ada gambar kubus ya. Di sini ada gambar kubus. Ini ada gambar kubus, agak ketutupan sama gambar saya. Ini ada gambar kubus. Di sini berdasarkan definisi kubus, kubus itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi, di mana setiap sisinya itu saling kongruen. Maka, untuk mencari luas permukaan kubus, langkah pertama kita mencari satu luas sisi kubus terlebih dahulu. Karena berbentuk persegi, maka rumus luas satu sisi kubus itu sama dengan rumus luas persegi, yaitu luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Ini ya, sisi kuadrat ini itu berarti luas satu sisi kubus atau sama dengan luas persegi. Karena di awal kita sudah mengetahui sifatnya bahwa kubus itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen, maka kita dapatkan luas permukaan kubus yaitu banyaknya sisi kubus dikalikan sisi kuadrat. Maka banyaknya sisi kubus ada 6 dikalikan S kuadrat. Jadi luas permukaan kubus yaitu 6S kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan mencari volume kubus. Di sini kita menggunakan kembali sifat yang sudah kita tahu, sifat kubus, yaitu kubus memiliki 6 rusuk yang sama panjang. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Sehingga
rumus volume kubusnya yaitu sisi kali sisi kali sisi ataupun sisi pangkat 3. Jadi ini ya teman-teman, ini ada sisi, ini di sini juga ada sisi ya. Nah, di sini juga ada sisi. Nah, maka rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau kita bisa tulis si S pangkat 3. Jadi volume kubus yaitu S pangkat 3. Lalu kita ada contoh soal. Berikut disajikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pada soal, diketahui bahwa panjang AF sama dengan 4 akar 2 cm. AF. Ini ya, AF itu 4 akar 2. Ini 4 akar 2 itu panjang AF. Maka pertanyaannya, tentukan luas permukaan kubus dan volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini penyelesaiannya, karena panjang AF 4 akar 2 cm, maka panjang rusuk kubus yaitu 4 cm. Dari mana kita memperoleh hasil ini? Yaitu karena ini kan namanya diagonal bidang. Jadi berarti ini kita gunakan teorema Pythagoras. Kita gunakan teorema Pythagoras karena hipotenusa atau sisi miringnya kita ketahui 4 akar 2, maka jelas bahwa panjang rusuk kubus ini adalah 4 cm. Maka setelah kita mengetahui panjang rusuk kubus, maka kita bisa menentukan luas permukaan kubus dan juga volume dari kubus. Maka luas permukaan kubus yaitu 6 dikalikan sisi kuadrat, yaitu 6 dikalikan 4 kuadrat sama dengan 6 dikalikan 16, hasilnya adalah 96 cm kuadrat. Lalu volume kubus yaitu kita punya rumus tadi, yaitu ada S pangkat 3, maka karena diketahui S-nya adalah 4, maka 4 pangkat 3 sama dengan 64 cm kubik. Berikut adalah penjelasan mengenai volume kubus dan juga luas permukaan kubus. Untuk materi atau penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas materi subbab 2, yaitu menentukan luas permukaan dan volume balok. Pertama, kita ketahui dulu apa itu pengertian balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, sifat-sifat balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang tiap pasangnya kongruen, memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sama, yaitu AB sama dengan EF sama dengan CD sama dengan GH, kemudian AE sama dengan BF sama dengan DH sama dengan CG, kemudian AD sama dengan BC sama dengan EH sama dengan FG. Memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Memiliki 12 diagonal bidang, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu AG, BH, EC, dan DF. Dan yang terakhir memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang dan tiap pasangnya saling kongruen. Kemudian kita bahas luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh sisi pada suatu balok. Karena jumlah sisi yang menyusun balok ada sebanyak 6 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan besarnya sama, sehingga luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga sisi pada balok dikalikan 2.
Rumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, hitunglah luas permukaan balok pada gambar di samping. Rumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, sama dengan 2 kali panjangnya adalah 15 cm kali lebar 6 cm ditambah panjang 15 cm dikali tinggi 8 cm ditambah lebar 6 cm dikali tinggi 8 cm sama dengan 2 kali 15 kali 6 sama dengan 90 ditambah 15 kali 8 sama dengan 120 ditambah 6 kali 8 sama dengan 48. Kemudian didapatkan 2 dikali 256 dan hasilnya adalah 516. Jadi luas permukaan bangun yang bentuk balok adalah 516 cm persegi. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, perhatikan gambar balok di samping. Berapakah volumenya? Rumus untuk mencari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan panjangnya adalah 12 dikali lebar 8 dikali tinggi 5. Hasilnya adalah 480. Jadi volume balok tersebut adalah 480 cm3. Nama saya Nadia Rizky Adelia dengan NIM 4101418206 dan saya akan melanjutkan untuk subbab materi yang ketiga, yaitu dengan judul menentukan luas permukaan dan volume prisma. Sebelum kita masuk ke rumus dari luas permukaan dan volume prisma, kita kenali dulu pengertian prisma itu sendiri, yaitu prisma merupakan sebuah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen, di mana sisi lainnya berupa sisi tegak jajar genjang atau persegi panjang yang tegak lurus atau tidak tegak lurus bidang alas dan bidang atasnya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa bentuk prisma yang berbeda-beda. Dan untuk yang pertama, saya memiliki sebuah prisma dengan alas ini berbentuk segitiga dan atapnya juga berbentuk segitiga, di mana sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang dan tegak lurus terhadap atap dan alasnya. Nah, prisma ini bisa kita sebut dengan prisma tegak segitiga. Yang kedua, di sini saya juga mempunyai prisma tapi dengan bentuk alas segi empat. Dan untuk sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang, di mana sisi tegaknya tegak lurus dengan alas dan atapnya, sehingga prisma ini bisa kita sebut dengan prisma tegak segi empat atau balok. Untuk yang ketiga, sini saya memiliki prisma dengan alas berbentuk segi 5, dengan sisi tegaknya masih sama seperti tadi, yaitu berbentuk persegi panjang yang tegak lurus terhadap atap dan alasnya. Jadi, prisma ini bisa kita sebut dengan prisma tegak segi 5. Dan untuk yang terakhir, saya mempunyai sebuah prisma masih sama alasnya seperti yang sebelumnya, yaitu berbentuk segi 5, dan untuk sisi tegaknya ini berbentuk jajar genjang, di mana jajar genjang ini tidak tegak lurus terhadap atap dan alasnya, sehingga prisma ini bisa kita sebut dengan prisma miring segi 5. Kemudian kita akan membahas terkait sifat-sifat prisma. Untuk yang pertama, bentuk alas dan atap kongruen atau sama dan sebangun. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang kita punyai. Untuk alas dan atap dari prisma ini berbentuk segitiga, di mana alasnya adalah segitiga ABC dan untuk atapnya adalah segitiga DEF, di mana segitiga ABC dan segitiga DEF ini sama atau kongruen. Kemudian untuk yang kedua, sifatnya adalah setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Nah, dari gambar yang kita punya ini, terlihat bahwa sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang dan tegak lurus terhadap
atap dan alasnya, sehingga dapat kita sebut bahwa prisma ini merupakan sebuah prisma tegak segitiga. Untuk yang ketiga, ini umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Nah, untuk pada gambar bisa dilihat bahwa ini memiliki rusuk yang tegak. Kemudian yang terakhir sifatnya adalah setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama pula. Bisa kita lihat bahwa untuk sisi-sisi tegaknya yaitu ABED, kemudian BCFE dan ACFD itu memiliki diagonal bidang, yaitu AE, BD, BF, CE, AF, dan juga CD. Nah, setiap ukuran dari diagonal bidang itu memiliki ukuran yang sama. Nah, kemudian kita masuk ke luas permukaan prisma. Untuk rumus dari luas permukaan prisma itu sendiri, rumusnya adalah 2 dikalikan luas alas ditambah luas selimut atau selubung. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa 2 kali luas alas karena untuk prisma sudah disebutkan tadi dari sifatnya bahwa prisma memiliki atap dan alas yang sama, sehingga kita cukup kalikan 2 terhadap luas alasnya. Kemudian ditambahkan selimut tabungnya atau sisi-sisi tegak pada prisma itu. Selanjutnya kita masuk ke volume prisma, di mana rumus dari volume prisma itu sendiri adalah luas alas prisma dikalikan tinggi. Nah, untuk luas alas prisma itu sendiri bisa menyesuaikan bentuk prismanya. Misalnya untuk gambar yang berwarna ungu ini, luas alasnya ini berbentuk segitiga. Untuk gambar yang berwarna biru, ini luas alasnya berbentuk segi empat, dan untuk yang berwarna kuning ini luas alasnya berbentuk segi 5, dan untuk yang berwarna oranye, ini luas alasnya berbentuk segi 6. Jadi, luas alas prisma menyesuaikan bentuk dari luas alasnya itu sendiri, kemudian dikalikan tinggi dari prisma itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk ke contoh soal dari penerapan untuk menghitung luas permukaan dan volume prisma. Untuk contoh soal yang pertama, pada soal yaitu gambar di samping merupakan prisma tegak segitiga siku-siku. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa di sini gambarnya berbentuk sebuah prisma dengan alas segitiga siku-siku. Untuk ukurannya diketahui bahwa tinggi prisma itu adalah 8 cm, dan untuk tinggi alas dari prisma ini berbentuk segitiga siku-siku tingginya adalah 4 cm dan alasnya adalah 3 cm. Nah, ditanyakan luas permukaan dari prisma. Untuk mencari luas permukaan prisma segitiga tersebut, terlebih dahulu kita cari semua panjang sisi alas prisma agar nantinya kita bisa menghitung luas dari sisi-sisi tegak prisma itu sendiri. Nah, jadi kita akan mencari panjang AB terlebih dahulu karena belum diketahui. Nah, untuk mencari panjang AB itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Jadi rumusnya adalah AB sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang AP-nya kita dapat adalah 5 cm. Selanjutnya, untuk mencari luas permukaannya, kita masukkan rumusnya kembali, yaitu 2 dikalikan luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi, atau bisa kita sebut ini untuk mencari sisi-sisi tegak dari prisma itu sendiri. Nah, kita masukkan atau substitusi angka-angkanya, yaitu 2 dikalikan luas alas dari prisma, yaitu dengan rumus segitiga, itu setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah dikali 3 dikali 4, ditambah dengan keliling alasnya, yaitu 3 ditambah 4, dan AB-nya tadi sudah kita temukan, yaitu 5, dikalikan 8, yaitu dari tinggi prisma. Sama dengan 12 ditambah 12 dikalikan 8, sama dengan 12 ditambah 96, sama dengan 108. Jadi,
Luas permukaan prisma tegak segitiga siku-siku adalah 108 cm². Nah, untuk contoh soal yang kedua, perhatikan gambar prisma segitiga di bawah ini. Tentukan volume prisma tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya kita memiliki sebuah gambar. Di sini kita ketahui bahwa tinggi dari prisma itu adalah 7 cm. Dan di sini terlihat bahwa alas dari prisma ini merupakan segitiga siku-siku karena di sini ada tandanya. Nah, di sini alas dari segitiga tadi itu adalah 3 cm dan tinggi dari alasnya itu adalah 4 cm. Ditanyakan volume prismanya. Jadi kita bisa langsung substitusikan angka-angka yang tadi diketahui ke dalam rumus volume prisma itu. Volume sama dengan luas dikali alas prisma yaitu segitiga dikali tinggi prisma sama dengan rumus segitiganya yaitu alas kali tinggi dibagi 2 dikalikan tinggi prismanya sama dengan 3 dikali 4 per 2 dikali 7 sama dengan 42 cm3. Jadi, volume dari prisma segitiga tersebut adalah 42 cm3. Selanjutnya, untuk materi yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofiana Nurwijayanti. Saya akan menjelaskan subbab yang keempat, yaitu menentukan luas permukaan dan volume limas. Yang pertama, pengertian limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, segitiga, segi empat, atau segi lima, dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Berdasarkan bentuk alas dan sisi-sisi tegaknya, limas dapat dibedakan menjadi limas segi N beraturan dan limas segi N sebarang. Perhatikan gambar berikut. Gambar A menunjukkan 5 segi 5 beraturan, kemudian yang B 5 segi 4, yang C 5 segi 5, dan yang D 5 segi 3 sebarang. Kemudian sifat-sifat limas yang pertama, alasnya berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Nama limas disesuaikan dengan bentuk sudut alasnya. Misalnya, jika sebuah limas dengan alas segi 4, maka namanya yaitu limas segi 4. Kemudian yang kedua, memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan beberapa buah segitiga. Yang ketiga, memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik pusat ke alas limas. Yang keempat, memiliki bidang sisi, titik sudut, dan rusuk. Kemudian rumus luas permukaan limas sama dengan luas alas dijumlah jumlah luas sisi tegak. Kemudian rumus volume limas, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Contoh yang pertama yaitu diketahui luas alas limas 16 cm² dengan tinggi segitiga tegak senilai 3 cm. Tentukan luas permukaan limas segitiga tersebut. Penyelesaiannya diketahui luas alas limas 16 cm², tinggi segitiga tegak 3 cm. Kemudian yang ditanyakan luas permukaan limas. Luas permukaan limas sama dengan luas alas plus jumlah luas sisi tegak. Luas alas tadi sudah diketahui 16 cm, kemudian jumlah luas sisi tegaknya 4 dikali luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Jadi 4 dikali setengah dikali 4 dikali 3 sama dengan 24 cm². Jadi luas permukaan limas sama dengan 16 ditambah 24 yaitu 40 cm². Kemudian contoh soal yang kedua yaitu alas sebuah limas berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alasnya 12 cm dan panjang kakinya 10 cm. Hitunglah volume limas tersebut jika tinggi limas 9 cm. Penyelesaian alas limas berbentuk segitiga sama kaki jika digambarkan akan tampak seperti dalam gambar berikut. Kemudian, mencari tinggi dari segitiga. Bisa menggunakan teorema Pythagoras. T² sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat.
10 kuadrat yaitu 100 dikurangi 36, hasilnya 64. Kemudian kuadrat yang di T dipindah ruas ke 64, jadi T sama dengan akar 64. Akar dari 64 yaitu 8, jadi tinggi dari segitiga tersebut 8 cm. Kemudian volume dari luas tersebut adalah sepertiga kali luas segitiga kali tinggi, sama dengan sepertiga kali A kali tinggi alas per 2 kali tinggi limas, sama dengan sepertiga kali 12 kali 8 per 2 dikali 9, sama dengan 144 cm pangkat 3. Jadi volume dari 5 segitiga tersebut adalah 144 cm pangkat 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait subbab materi yang terakhir, yaitu subbab kelima, terkait hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Untuk yang pertama, yaitu diagonal bidang, di mana dari pengertiannya terlebih dahulu bahwa diagonal bidang itu merupakan garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Nah, di sini saya sudah memiliki 4 bangun ruang yang berbeda, dan kita akan membahasnya satu persatu. Di sini yang pertama ada kubus, di mana kubus itu memiliki 12 diagonal bidang. Dan untuk diagonal bidang pada kubus ini memiliki semua ukurannya adalah sama. Saya akan menyebutkan beberapa contohnya, yaitu ada ruas garis AC, ruas garis BD, ruas garis AF, ruas garis BE, ruas garis CH, ruas garis DG, dan sebagainya. Kemudian untuk balok itu jumlah dari diagonal bidangnya itu juga sama seperti kubus, yaitu ada 12, tetapi untuk diagonal bidang pada kubus ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kemudian untuk bangun ruang yang ketiga, di sini ada sebuah prisma segitiga, di mana biasanya untuk prisma itu diagonal bidangnya terletak pada sisi-sisi tegaknya. Nah, untuk diagonal bidang pada prisma segitiga, ini ada ruas garis AD, ruas garis BE, ruas garis BF, ruas garis CD, ruas garis CE, dan ruas garis AE. AF maksud saya. Selanjutnya untuk yang terakhir, di sini ada sebuah limas segi 4, di mana sebuah limas itu biasanya diagonal bidangnya hanya terletak pada alasnya. Nah, di sini pada limas segi 4 ini, diagonal bidangnya itu ada AC dan juga BD. Kemudian untuk yang kedua, yaitu terkait diagonal ruang, di mana diagonal ruang itu merupakan garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan tetapi tidak dalam satu bidang. Nah, di sini masih menggunakan bangun ruang yang sama seperti sebelumnya, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang kubus, di mana diagonal ruang kubus itu ada 4 jumlahnya dengan ukuran yang sama. Nah, beberapa contoh dari diagonal ruang kubus ini yaitu ada AG, CE, BH, dan juga DF. Nah, sama halnya seperti kubus, balok juga memiliki 4 buah diagonal ruang. Nah, diagonalnya yang ruang ini juga sama, yaitu AG, CE, BH, dan juga DF. Selanjutnya untuk bangun ruang untuk prisma segitiga, ini tidak memiliki diagonal ruang. Sama halnya seperti prisma segitiga, limas sendiri juga tidak memiliki diagonal ruang karena tidak ada garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang berhadapan tetapi tidak sebidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bidang diagonal. Untuk pengertiannya sendiri, bidang diagonal merupakan daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Nah, kita akan membahas bangun ruang kubus terlebih dahulu, di mana bidang diagonal dari bangun ruang sebuah kubus itu memiliki ukuran yang sama dan jumlahnya adalah 4 buah. Nah, untuk contoh bidang diagonalnya, yaitu ada
daerah ADGF, kemudian BCHE, CDEF, dan juga APGH. Selanjutnya, untuk bangun ruang yang kedua itu adalah balok, di mana bangun ruang balok itu juga memiliki 4 buah bidang diagonal sama seperti kubus, tetapi ukurannya tidak selalu sama. Nah, contoh dari bidang diagonal dari gambar yang kita punya ini ada PUVS, kemudian RQTW, kemudian ada SRUT, dan yang terakhir ada PQVW. Dan untuk bangun ruang yang ketiga ini ada prisma segi 6 beraturan, di mana prisma segi 6 beraturan ini bidang diagonalnya ada 12, yaitu saya boleh sebutkan beberapa, yaitu ada CEHL, BFKI, EFHI, BCKL, dan sebagainya. Dan untuk yang bangun ruang limas itu tidak memiliki bidang diagonal karena tidak adanya 2 buah bidang diagonal dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soalnya. Dari soal, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan prisma segi 6 beraturan. Hitunglah luas bidang diagonal ECHL. Nah, di sini pada gambar diketahui bahwa ukuran BH adalah 6 cm dan ukuran BC adalah 8 cm. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kita akan mencari panjang CH terlebih dahulu. Nah, panjang CH ini bisa kita dapat dengan menggunakan teorema Pythagoras karena di sini bisa terbentuk segitiga siku-siku. Jadi, untuk rumus mencari CH yaitu CH kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah BH kuadrat sama dengan CH kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan CH kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 sama artinya CH kuadrat sama dengan 100 dan sama artinya CH sama dengan akar dari 100 yaitu 10 cm. Jadi didapat bahwa panjang CH itu adalah 10 cm. Nah, setelah kita mengetahui panjang CH, kita bisa langsung mencari luas daerah ECHL karena karena alas dari prisma ini merupakan sebuah segi 6 beraturan, sehingga dapat kita ketahui bahwa panjang CE ini sama dengan panjang BC, yaitu adalah 8 cm. Jadi, untuk mencari luas bidang diagonal ECHL, kita bisa menggunakan rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, di mana panjangnya ini adalah kita misalkan dengan CH, dan untuk lebarnya kita gunakan CE. Hasilnya adalah 10 dikalikan 8 sama dengan 80. Jadi, luas bidang diagonal ECHL adalah 80 cm kuadrat. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6 terkait materi bangun ruang sisi datar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.